Pemerintah Amerika Serikat resmi memasuki masa shutdown pada Rabu 1 Oktober 2025, setelah Kongres gagal mencapai kesepakatan pendanaan, menghentikan sebagian besar layanan federal. Dampaknya langsung terasa pada jutaan warga dan pekerja, mulai dari laporan ketenagakerjaan yang tertunda, perjalanan udara yang melambat, hingga riset ilmiah yang harus berhenti. Shutdown kali ini bukanlah yang pertama. Dalam 50 tahun terakhir, Astela 22 kali mengalami kondisi serupa, dengan durasi yang beragam, dari hanya beberapa jam hingga lebih dari sebulan. Untuk memahami krisis terbaru, mari menengok kembali evolusi, daftar shutdown besar, serta penyebab dan dampak situasi terkini. Dilansir dari CBS News, sebelum 1980, lembaga federal biasanya tetap beroperasi meski dana belum disetujui, dengan asumsi Kongres akan segera bertindak. Namun, perubahan terjadi saat Jaksa Agung Benyamin Cipiletti pada 1980 dan 1981 mengeluarkan opini hukum bahwa lembaga tidak berwenang melanjutkan operasi tanpa dana. Pandangan hukum ini menandai lahirnya konsep shutdown modern yang pertama kali diterapkan di era Presiden Ronald Reagan. Reagan menghadapi 8 kali shutdown dalam masa pemerintahannya, sebagian besar berlangsung singkat, rata-rata hanya 1 hingga 3 hari. Perselisihan kala itu biasanya terkait pemotongan anggaran atau program tertentu. Meskipun singkat, pola ini membuka jalan bagi penggunaan shutdown sebagai alat tawar-menawar dalam politik anggaran. Memasuki dekade 1990-an, Kongres semakin bergantung pada paket pendanaan besar untuk menyelesaikan kebuntuan anggaran. Hal ini mencerminkan pergeseran dari model operasi berkelanjutan menuju penghentian sementara, yang digunakan untuk mendorong kompromi politik. Jadi, bisa dibilang sejak 1980-an, shutdown mulai diperlakukan sebagai senjata politik yang sah. Shutdown terbaru yang dimulai pada 1 Oktober 2025 kembali terjadi di bawah pemerintahan Trump. Pemicunya adalah perdebatan sengit soal perpanjangan kredit pajak kesehatan dalam Affordable Care Act. Partai Republik menolak tuntutan Demokrat, dan meski sudah ada pertemuan di Gedung Putih, kesepakatan tetap buntu. Situasi ini memaksa sekitar 750.000 pekerja federal masuk status furlough, dengan biaya sekitar 400 juta dolar Amerika, setara 6,6 triliun rupiah, per hari. Layanan penting seperti militer memang masih berjalan, tetapi tanpa gaji. Laporan ketenagakerjaan September tertunda, perjalanan udara melambat, hingga penelitian ilmiah ikut terhenti. Dilansir dari CNN, kondisi ini juga menunjukkan bagaimana mayoritas tipis di DPR dan aturan 60 suara di Senat membuat kompromi semakin sulit. Jika berlarut, kerugian ekonomi diperkirakan bisa menembus miliaran dolar Amerika, mirip dengan krisis sebelumnya. Shutdown Amerika Serikat dalam perjalanan sejarahnya memperlihatkan betapa rapuhnya keseimbangan antara kebutuhan pendanaan negara dan tarik-menarik kepentingan politik. Dari awal kemunculan konsep modern di 1980-an hingga krisis tahun 2025, setiap peristiwa meninggalkan jejak berbeda pada masyarakat dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa selama kompromi sulit tercapai, risiko shutdown tetap akan menghantui jalannya pemerintahan Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat resmi memasuki masa shutdown pada Rabu 1 Oktober 2025, setelah Kongres gagal mencapai kesepakatan pendanaan, menghentikan sebagian besar layanan federal. Dampaknya langsung terasa pada jutaan warga dan pekerja, mulai dari laporan ketenagakerjaan yang tertunda, perjalanan udara yang melambat, hingga riset ilmiah yang harus berhenti. Shutdown kali ini bukanlah yang pertama. Dalam 50 tahun terakhir, Astela 22 kali mengalami kondisi serupa, dengan durasi yang beragam, dari hanya beberapa jam hingga lebih dari sebulan. Untuk memahami krisis terbaru, mari menengok kembali evolusi, daftar shutdown besar, serta penyebab dan dampak situasi terkini.
Dilansir dari CBS News, sebelum 1980, lembaga federal biasanya tetap beroperasi meski dana belum disetujui, dengan asumsi Kongres akan segera bertindak. Namun, perubahan terjadi saat Jaksa Agung Benyamin Civiletti pada 1980 dan 1981 mengeluarkan opini hukum bahwa lembaga tidak berwenang melanjutkan operasi tanpa dana. Pandangan hukum ini menandai lahirnya konsep shutdown modern yang pertama kali diterapkan di era Presiden Ronald Reagan. Reagan menghadapi 8 kali shutdown dalam masa pemerintahannya, sebagian besar berlangsung singkat, rata-rata hanya 1 hingga 3 hari. Perselisihan kala itu biasanya terkait pemotongan anggaran atau program tertentu. Meskipun singkat, pola ini membuka jalan bagi penggunaan shutdown sebagai alat tawar-menawar dalam politik anggaran. Memasuki dekade 1990-an, Kongres semakin bergantung pada paket pendanaan besar untuk menyelesaikan kebuntuan anggaran. Hal ini mencerminkan pergeseran dari model operasi berkelanjutan menuju penghentian sementara, yang digunakan untuk mendorong kompromi politik. Jadi, bisa dibilang sejak 1980-an, shutdown mulai diperlakukan sebagai senjata politik yang sah. Shutdown terbaru yang dimulai pada 1 Oktober 2025 kembali terjadi di bawah pemerintahan Trump. Pemicunya adalah perdebatan sengit soal perpanjangan kredit pajak kesehatan dalam Affordable Care Act. Partai Republik menolak tuntutan Demokrat, dan meski sudah ada pertemuan di Gedung Putih, kesepakatan tetap buntu. Situasi ini memaksa sekitar 750.000 pekerja federal masuk status furlough, dengan biaya sekitar 400 juta dolar Amerika, setara 6,6 triliun rupiah, per hari. Layanan penting seperti militer memang masih berjalan, tetapi tanpa gaji. Laporan Ketenagakerjaan September tertunda, perjalanan udara melambat, hingga penelitian ilmiah ikut terhenti. Dilansir dari CNN, kondisi ini juga menunjukkan bagaimana mayoritas tipis di DPR dan aturan 60 suara di Senat membuat kompromi semakin sulit. Jika berlarut, kerugian ekonomi diperkirakan bisa menembus miliaran dolar Amerika, mirip dengan krisis sebelumnya. Shutdown Amerika Serikat dalam perjalanan sejarahnya memperlihatkan betapa rapuhnya keseimbangan antara kebutuhan pendanaan negara dan tarik-menarik kepentingan politik. Dari awal kemunculan konsep modern di 1980-an hingga krisis tahun 2025, setiap peristiwa meninggalkan jejak berbeda pada masyarakat dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa selama kompromi sulit tercapai, risiko shutdown tetap akan menghantui jalannya pemerintahan Amerika Serikat.